Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas materi tentang Q. Jadi selamat menonton. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang antrian Q. Definisi antrian Q. Antrian Q merupakan struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out. Ini mewakili kumpulan item di mana item ditambahkan di akhir operasi antrian dan dihapus di awal operasi antrian. Item yang paling lama berada dalam antrian akan dihapus terlebih dahulu. Dalam antrian, item baru ditambahkan di belakang dan dihapus di depan, yang mirip dengan antrian sebenarnya seperti orang dalam antrian. Perilaku ini menghasilkan sifat antrian FIFO. Contoh konsep, misalkan kita memiliki baris kosong. Kami memberi peringkat penambahan item dalam urutan berikut, A, B, C, D. Barisnya akan terlihat seperti ini. Saat kami melakukan operasi DQ, elemen sebelumnya A dihapus dan antrian yang dihasilkan adalah B, C, D. Sekarang kita menyelaraskan elemen E, itu akan ditambahkan di bagian akhir. Maka hasilnya B, C, D, E. Dan antrian mempertahankan urutan FIFO-nya. Antrian digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penjadwalan tugas, pemrosesan permintaan dalam sistem komputer, algoritma pencarian seluruh unit, pekerjaan cetak, dan banyak lainnya. Memiliki 5 antrian. Ada antrian 1, antrian kedua, antrian ketiga, antrian keempat, dan antrian kelima. Terus, si Husnul ini baru datang. Dan otomatis dia akan mengecek terlebih dahulu antriannya masih kosong atau tidak. Kalau masih kosong, posisinya berada di antrian yang pertama, karena dialah orang yang pertama dieksekusi dan dialah orang yang pertama yang datang. Kalau di antriannya masih kosong, dia akan memasuki ke antrian yang pertama. Dan yang kedua, ada Intan memasuki antrian kedua. Yang ketiga ada Lucita, yang keempat ada Bidar, dan antrian yang kelima ada Sylvia. Nah, kemudian ada Rizky. Rizky ini baru datang, terus dia akan mengecek terlebih dahulu antriannya masih penuh atau tidak. Oh, ternyata antriannya masih penuh, karena si Husnul ini tadi belum diproses. Si Intan belum diproses, si Lucita belum diproses, si Bidar belum diproses, dan Sylvia juga belum diproses. Jadi, si Rizky ini statusnya masih menunggu. Nah, untuk mengeksekusi antrian pertama, yaitu kan ada Husnul, maka kita akan menggunakan fungsi DQ. Setelah itu, kita akan mengeksekusi antrian pertama, yaitu Husnul akan memasuki fungsi DQ. Maka antrian kedua, ketiga, dan keempat, kelima ini akan maju ke depan untuk dieksekusi kembali. Maka Intan akan memasuki antrian pertama, Lucita akan memasuki antrian kedua, Bidar akan memasuki antrian ketiga, Sylvia akan memasuki antrian keempat. Nah, si Rizky ini kan tadinya statusnya masih menunggu. Ternyata pada slot ini ada kosong, yaitu antrian nomor 5, maka si Rizky akan memasuki antrian kelima. Kemudian apabila si Husnul ini sudah dieksekusi, maka Husnul telah selesai tugasnya. Selanjutnya akan mengeksekusi antrian pertama, yaitu Intan. Nah, apabila Intan sedang dieksekusi, maka antrian pertama ini akan dimasuki oleh Lucita. Antrian kedua ini ada Bidar, antrian ketiga ini ada Sylvia, antrian keempat ini ada Rizky. Nah, untuk antrian kelima ini kosong karena si Rizky ini sudah maju ke depan untuk antrian keempat. Apabila Intan telah dieksekusi, maka akan dieksekusi selanjutnya, yaitu Lucita. Begitu juga seterusnya. Maka Bidar akan memasuki antrian pertama, Sylvia akan memasuki antrian kedua, dan Rizky akan memasuki antrian ketiga. Apabila Lucita sudah memasuki antrian Apabila Lucita sudah dieksekusi, maka selanjutnya ada antrian pertama, yaitu Bidar. Begitu juga selanjutnya sampai antrian tersebut telah melakukan selesai eksekusi.
Nah, yang terakhir ada antrian pertama yaitu Rizky. Maka Rizky akan memasuki fungsi DQ untuk dieksekusi. Nah, kan kita sudah selesai melakukan antrian, maka antriannya sudah kosong. Dan itulah kenapa konsep queue disebut dengan FIFO, yaitu first in, first out. Yang artinya, dia yang pertama datang, maka dialah yang akan dieksekusi terlebih dahulu, dan inilah konsep dalam antrian atau disebut dengan queue. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan untuk materi queue. Nah, di sini ada find main yang berisikan beberapa variabel. Yang pertama ada file scanner, selanjutnya ada print, masukkan ukuran antrian, lalu ada file size, scanner next integer, dan dimana di sini si user akan diminta untuk memasukkan atau menginput seberapa banyak ukuran antrian yang user inginkan. Selanjutnya ada file queue, linkless integer ini sebagai representasi antrian. Lalu ada var pilih yang bertipe data integer. Lalu di sini ada kondisi do while yang dimana untuk menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna. Yang pertama ada menu enqueue, yang kedua ada dequeue, yang ketiga ada tampilkan antrian, dan yang terakhir ada keluar. Nah, lalu ada print, pilih menu, dan di sini ada pilih scanner next integer, nah dimana si user akan diminta untuk memasukkan menu mana yang akan si user pilih, apakah menu 1 enqueue, menu 2, ataukah menu 3 ataupun menu 0. Oke, masuk ke kondisi when untuk mengkondisikan dari si pilih yang diinput oleh user untuk memilih menu tadi. Nah, jikalau si user memilih 1, maka akan memprint masukkan data. Nah, masukkan data ini nanti akan disimpan dalam variabel data input. Nah, kemudian kita masuk kondisi. Nah, kondisi jika dia queue size-nya kurang dari size, nah akan memproses si queue over data input. Nah, kemudian memprint data sudah ditambahkan ke dalam antrian si queue tadi. Nah, kalau dia else akan memprint antrian sudah penuh jikalau antriannya memang sudah penuh atau tidak ada lagi tempat untuk menambahkan data baru. Nah, kemudian jikalau si user milih 2, yang artinya dia memilih dequeue. Nah, dequeue jikalau queue-nya tuh kosong, maka dia akan memprint antriannya sudah kosong. Nah, jikalau else, dia akan memproses si file dequeue data. Nah, akan memprint data yang di dequeue data keberapa? Pastinya data yang pertama kali di input atau yang paling lama di antrian queue. Nah, kemudian jikalau si user pilih 3, nah jadi masuk ke kondisi lagi, kondisi if. Nah, jikalau if-nya kosong, maka antrian masih kosong. Kemudian kalau else, dia memprint isi antrian keberapa dari si queue tadi yang di enqueue dari si user. Nah, kemudian yang terakhir ada pilihan 0. Nah, pilihan 0 ini jikalau kita sudah ingin mengakhiri atau keluar. Nah, jadi dia akan memprint sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, selain memprint 0 atau selain dari 1, 2, 3, nanti dia akan memprint tidak valid. Nah, tadi kan di awal sudah masuk ke kondisi do while. Nah, tadi yang do-nya sekarang masuk ke while. Nah, pilih tidak sama dengan 0. Nah, mungkin itu saja codingan dari materi queue. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan codingan pada materi queue. Yang pertama, kita diinstruksikan untuk memasukkan ukuran antrian. Saya akan masukkan contoh 5 ya. Nah, di sini muncul menu. Yang pertama enqueue. Kita akan melakukan enqueue ya. Enqueue ini adalah memasukkan data pada antrian paling pertama ya. Oke, kita akan masukkan enqueue. Kita akan memasukkan data contoh 5. Nah, data sudah ditambahkan ke antrian.
kita akan masukkan sampai ke antrian ke-5 ya. Nah, ini kita sudah masukkan ke-5 data ke dalam 5 antrian ya. Kita akan tampilkan antrian. Tampilkan antrian ini adalah menampilkan inputan data yang sudah kita masukkan tadi. Pilih. Nah, ini inputan data yang kita sudah masukkan. Ada 5 ya. 5, 6, 8, 10, 12. Nah, ukuran antrian yang saya masukkan pada awal kan 5. Apa yang terjadi jika kita masukkan satu data lagi ya? Kita akan masukkan data contoh 14. Nah, maka muncul pesan antrian sudah penuh karena ukuran antrian kan ada 5. Ini sudah terisi semuanya, maka dia akan muncul antrian sudah penuh. Nah, data ke-14 ini ingin masuk. Bagaimana caranya dia mau masuk? Kita akan lakukan DQ. DQ ini mengeluarkan inputan data pada antrian paling awal ya. Kita akan DQ. Nah, data yang di DQ 5 berarti antrian yang paling pertama ya, paling awal. Nah, kita akan tampilkan antrian lagi. Nah, 5 sudah tidak ada lagi di dalam daftar antrian ini. Nah, kemudian kita akan enq lagi. Kita masukkan data 14. Nah, data sudah ditambahkan. Kita tampilkan lagi. Nah, data ke-14 sudah bisa masuk ya. Oke. Sekian dari penjelasan codingan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.